Bab 21. Penyesalan Sang Presidir Dingin. Setibanya di Pulau P, seorang wanita paruh baya mengarahkan mereka ke kamar mereka masing-masing. Kebetulan di sekitar sana sudah didirikan rumah minimalis yang cukup megah menghadap langsung ke pantai untuk tempat peristirahatan pemilik perusahaan. Setelah mengetahui kamar masing-masing, mereka melangkah ke ruangan tamu dan mengobrol beberapa saat selagi makan siang lagi disiapkan. Sepertinya saya tidak akan bisa lama-lama memantau kondisi pembangunan secara langsung di lapangan Tuan Gultom. Karena acara pernikahan putra saya akan segera dilangsungkan besok lusa, ujar Tuan Budiman dengan wajah bersalah. Tidak apa-apa Tuan Budiman. Tuan akan memaklumi kesibukan Anda. Bagaimanapun Anda harus ikut menyambut hari bahagia putra Anda, balas Charles dengan cepat. Charles tahu Ocean bukanlah tipikal pria yang suka berbasa-basi saat mengobrol dengan orang lain. Terima kasih, Tuan Charles. Saya berharap pembangunan ini akan segera selesai, agar hotel ini secepatnya bisa beroperasi, kata Tuan Budiman dengan tulus. Sama-sama, Tuan. Perusahaan kami akan mengirimkan bingkisan spesial di hari pernikahan putra Anda nanti, balas Charles lagi dengan ramah. Tidak perlu sungkan Tuan Charles, kata Tuan Budiman tersenyum tidak enak hati. Di sisi lain, Paul dan Karina terlihat sibuk dengan obrolan mereka sendiri. Sepasang mata tajam mengawasi gerak-gerik mereka. Karina, aku tidak menyangka kau akan kembali ke Indonesia lagi setelah kejadian 10 tahun lalu, kata Paul memulai obrolan di antara mereka. Aku kembali karena terpaksa. Jika tidak dipaksa maka aku tidak akan kembali, jawab Karina dengan wajah datar. Apa karena pekerjaan atau alasan lain? Celetuk Paul membuat Karina terdiam. Apapun alasannya, aku kembali karena terpaksa, tegas Karina menatap tajam lawan bicaranya. Setelah 10 tahun berlalu kau terlihat semakin banyak berubah, ungkap Paul mengamati wajah cantik Karina. Karena hidup akan terus berlanjut. Jika aku hanya terpaku dengan masa laluku, maka aku tidak akan hidup sampai sekarang. Tapi, kau berkata seperti itu seakan-akan kau mengenalku dengan sangat baik, sindir Karina menatap langit cerah dari balik kaca rumah itu. Dan juga bukankah kita bertemu hanya sekali saja di masa lalu? Bagaimana bisa kau begitu cepat mengetahui perubahanku? Timpal Karina sedikit penasaran dengan pria di depannya ini. Paul mendekatkan wajahnya ke depan wajah Karina dan berkata dengan lembut, karena tatapan matamu mengungkapkan semuanya. Karina langsung menegakkan badannya saat mendengarkan penuturan Paul. Ia tidak menyangka pria itu juga ahli dalam membaca karakter seseorang. Cih, perkataanmu terlihat seperti bualan semata, celetuk Karina tanpa sengaja mengalihkan pandangannya ke arah kursi Tuan Budiman, Charles, dan Ocean. Karina melihat Ocean menatap Paul dengan wajah marah. Kalian tidak tahu mengapa pria itu terlihat tidak suka melihat Paul. Padahal Paul merupakan rekan bisnisnya juga. Apa anak-anakmu tumbuh dengan baik? Tanya Paul mengikuti arah tatapan Karina. Dek, Karina terkejut mendengar pertanyaan pria itu. Ia langsung mengalihkan pandangannya ke arah lawan bicaranya. Selama di sini, jangan pernah ungkit tentang kehidupan pribadiku. Kita hanya sebatas rekan kerja. Untuk kebaikanmu di masa lalu,
Aku akan membalasnya suatu saat nanti. Karina beranjak dari kursinya dan melangkah menuju kamar yang sebelumnya disiapkan untuknya. Mereka akan tinggal di dalam satu rumah dengan kamar yang berbeda-beda. Di sana juga sudah disiapkan maid untuk menyiapkan keperluan mereka. Karina membaringkan tubuhnya dan menatap langit-langit kamar dengan perasaan campur aduk. Namun, tiba-tiba ponselnya berdering. Saat melihat nama si pemanggil, ia langsung mengangkatnya. Bagaimana? Aku sudah menemukan data wanita yang kau maksud, Karina. Namun, ada beberapa data yang tidak bisa aku akses. Karena akses dari komputerku selalu error saat menggali data pribadinya lebih mendalam. Wanita itu merupakan salah satu putri dari seorang agen rahasia yang memiliki kedudukan penting di FBI. Wanita itu sepertinya sudah menikah dan ia memiliki seorang putra yang identitasnya juga tidak bisa aku akses. Tapi satu hal tambahan yang aku dapat mengenai wanita itu. Wanita itu ternyata mengalami amnesia selama bertahun-tahun setelah gagal dalam misinya. Karina terkejut mendengar penuturan temannya. Ia tidak percaya jika wanita yang mirip dengan ibunya itu adalah seorang agen rahasia. Jika wanita itu merupakan ibunya, bukankah berarti pekerjaan kedua orang tuanya sangat bertentangan? Hal itu membuat Karina semakin penasaran dengan kisah rumit keluarganya. Ia juga takut ada pihak lain yang ikut terlibat dalam hal ini. Baiklah. Terima kasih untuk informasi yang kau berikan. Aku akan membayarmu nanti. Ujar Karina lagi-lagi mematikan panggilan telepon itu secara sepihak yang membuat pria itu lagi-lagi mendengus kesal. Kau pikir aku butuh uangmu? Umpatnya tanpa sadar memakai ponselnya. Karina kemudian menghubungi anak-anaknya. Entah mengapa tiba-tiba ia merindukan ketiga buah hatinya. Tak beberapa lama terdengar suara gerasak-gerusuk dari seberang sana. Ia tahu ketiga anaknya pasti saling berebutan untuk berbicara padanya. Madre, sapa Ocean kecil dengan lembut menatap wajah ibunya dengan hangat. Kakak, aku duluan yang mau mengobrol dengan Madre. Selanika dengan manja. Kita bisa mengobrol secara langsung dengan Madre. Kakak akan meminjam laptop Auntie terlebih dahulu. Ocean kecil membiarkan Nika berbicara terlebih dahulu dengan ibunya. Sementara ia melangkah menuju kamar Josephine. Karena tak kunjung mendapatkan jawaban dari Josephine. Ocean kecil mendorong pintu kamar itu dengan pelan. Ia melihat kamar Josephine kosong seperti tak berpenghuni. Ocean kecil melangkah semakin dalam dan melihat sebuah pintu terbuka lebar. Ia kemudian melangkah mendekati pintu itu. Saat melangkah semakin dekat dengan pintu itu, Ocean kecil bisa mendengar suara erangan kesakitan dari seorang pria. Suara teriakan itu membuat siapapun akan merasa merinding saat mendengarnya. Katakan, siapa yang memerintahmu? Bentak Josephine dengan suara menggema. Sampai kapanpun saya akan tetap tutup mulut. Tegas seorang pria tanpa gentar. Ia rela mati demi mempertahankan kesetiaannya kepada tuannya. Aku ingin lihat sampai kapan kau akan tutup mulut. Tukas Josephine tersenyum menyeringai menatap wajah bingung pria itu. Halo, aku memiliki tugas penting untukmu. Tegas Josephine tanpa mengalihkan pandangannya dari tawanannya. Bivi, semua keluarga yang berkaitan dengan pria bernama Lukas. Aku akan mengirim alamat anak-anak dan istrinya. Josephine kemudian mengakhiri panggilannya dan menatap mata-mata itu dengan tajam. Ternyata kau memiliki seorang anak yang mulai beranjak dewasa. Jika aku menjualnya ke klub malam,
Bukankah ia akan diperbudak menjadi seorang jalan 9 di sana? Celetuk Josephine tersenyum sinis. Josephine lalu mengambil cambuk panjang kesayangannya. Ark, kesetiaanmu kepadanya ternyata boleh juga diacungi jempol. Puji Josephine dengan wajah menyeramkan. Di depan orang lain wajah itu akan terlihat seperti seorang wanita polos yang baik hati. Namun, di depan tawanannya, ia akan menjelma sebagai iblis pencabut nyawa. Dengan tubuh gemetar Ocean kecil mundur keluar dari kamar Josephine. Ia mengurungkan niatnya meminjam laptop wanita itu. Bab 22. Oscar menatap aneh raut wajah pucat Ocean. Ia belum pernah melihat wajah ketakutan saudaranya sebelumnya. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Oscar menghampiri kakaknya. Aku baik-baik saja," jawab Ocean kecil dengan terbata-bata. Ia bertahan menyembunyikan ketakutannya. Selama mengobrol dengan Karina, Ocean kecil terlihat lebih banyak melamun ketimbang merespon perkataan ibunya. Karina tentu saja merasa curiga dengan sikap anaknya. "Chean, are you okay?" tanya Karina dengan suara lembut. "Ocean baik-baik saja, Madre," jawab Ocean tersenyum tipis. "Raut wajahmu tidak bisa membohongi Madre," balas Karina semakin curiga dengan sikap putranya. "Madre, apa kita bisa kembali ke Italia secepatnya? Aku tiba-tiba merindukan suasana Italia. Aku lebih suka tinggal di sana ketimbang di sini." Perkataan Oceana membuat Karina terdiam. La tidak percaya kalau putranya meminta mereka agar segera kembali ke Italia. Oscar menatap saudaranya penuh dengan wajah curiga. Ia merasa sikap Ocean tiba-tiba berubah sekembalinya dari kamar Josephine. "Madre akan secepatnya menyelesaikan pekerjaan Madre di sini," ujar Karina dengan wajah bersalah. Ia merasa bersalah harus meninggalkan anak-anaknya di kediaman Josephine tanpa dirinya. Tak beberapa lama Josephine datang dengan pakaian kasual. Ia tersenyum tipis ke arah anak-anak Karina. Namun, Ocean terlihat ketakutan saat melihat wanita itu. Ocean berusaha menahan rasa takutnya dengan cara menautkan kedua tangannya di belakang pinggangnya. "Apa Madre kalian sudah menghubungi kalian?" tanya Josephine tersenyum lembut. La terlihat seperti seorang wanita yang sangat hangat. Namun, siapa yang tahu di balik sikap hangatnya itu? "Ya, Auntie," jawab Nika dengan antusias. Sementara Oscar dan Oceana diam dan masih sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Josephine langsung mengarah wajahnya ke arah kamera ponsel Ocean. Karina memang sengaja memberikan sebuah ponsel kepada putranya saat ia sedang tidak bersama mereka. Karina juga sudah memasang GPS di ponsel itu untuk memastikan keamanan anak-anaknya. "Apa kalian sudah tiba di sana?" tanya Josephine tersenyum tipis. "Ya, kami sudah tiba di Pulau P. Aku sedang beristirahat di kamar." "Oh iya? Apa anak-anakku merepotkanmu?" "Tidak. Mereka sama sekali tidak merepotkanku. Aku malah senang mendengar suara berisik mereka di mansion sebesar ini," jawab Josephine menatap ketiga anak-anak Karina bergantian. "Kemungkinan aku akan menginap selama 3 hari di sini. Aku harap anak-anakku tidak akan menyusahkanmu, Jos," ujar Karina dengan perasaan bersalah. Ia benar-benar tidak enak hati harus merepotkan Josephine terus-menerus. "Bukankah aku sahabatmu? Bukankah seorang sahabat harus saling membantu?" tukas Josephine dengan wajah cemberut. "Maafkan aku, Jos. Aku hanya tidak enak hati harus merepotkanmu lagi. Menjaga anak-anakmu sama sekali tidak merepotkanku."
Jawab Josephine dengan cepat. Aku mau membawa anak-anakmu ke mall. Aku ingin mengajak mereka bermain di time zone. Apa kau mengizinkannya? Tanya Josephine dengan penuh harapan. Karina mengizinkan Josephine membawa anak-anaknya jalan-jalan. Ia juga ingin anak-anaknya menikmati liburan mereka bersama Josephine. Sahabat yang selama ini mendukung dan membantunya agar tetap kuat menjalani hari-harinya merawat anak-anaknya tanpa seorang suami di sisinya. Nika dengan cepat berganti pakaian menuju kamar dibantu oleh maid mansion kedua orang tua Josephine. Sementara Oscar dan Ocean ingin berganti sendiri. Mereka tidak suka tubuh mereka disentuh oleh orang lain. Saat tiba di kamar yang Ocean dan Oscar tempati selama tinggal di sana, Oscar langsung menutup pintu saat merasa kondisi di sekitar kamar sudah tidak ada orang yang berlalu lalang. Apa yang sudah kakak dengar? Tanya Oscar to the point. Maksudmu? Tanya Ocean kecil pura-pura bingung dengan pertanyaan adiknya. Kita adalah saudara kembar. Jadi, aku juga bisa merasakan apa yang kau rasakan. Jawab Oscar dengan wajah datar. Apa yang kakak takutkan? Tanya Oscar lagi dengan wajah tenang. Bukankah kita saudara kembar? Sudah sepatutnya kita saling berbagi beban yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Bujuk Oscar mendesak Ocean kecil agar jujur. Aku mendengar Auntie menyiksa seseorang di sebuah ruangan tersembunyi di dalam kamarnya. Ungkap Ocean dengan suara terbata-bata. Suara bayangan erangan kesakitan itu masih terdengar nyaring di telinganya. Apa yang kakak takutkan dengan hal itu? Celetuk Oscar terlihat biasa saja dengan ungkapan Ocean kecil. Oscar, apa kau gila? Auntie bisa saja dipenjara karena membunuh orang dengan kejam. Apa kau tahu seberapa berharganya nyawa seseorang untukku? Celetuk Ocean dengan menggebu-gebu. Ia tidak percaya saat mendengar pertanyaan adiknya. Wajah adiknya juga terlihat biasa saja mendengar ungkapnya. Ia pikir anak itu juga akan takut setelah mendengar ungkapnya. Ternyata tebakannya salah. Aku merupakan salah satu dari para calon dokter di masa depan. Menyelamatkan nyawa pasien ataupun menyembuhkan sakit pasien merupakan tugas dan tanggung jawabku saat sudah resmi menjadi seorang dokter di masa depan. Ujar Ocean kecil lagi dengan wajah sendu. Oscar menghela napas panjang mendengar perkataan saudaranya. Kak, aku akui kebaikan hatimu sungguh luar biasa. Lakukan itu saat kau sudah menjadi seorang dokter di masa depan. Aku berharap Nika akan menjadi pasien pertama yang kau sembuhkan. Jawab Oscar tersenyum sangat tipis. Tidak perlu takut dan cemas dengan apa yang sudah kakak dengar. Timpal Oscar menepuk pelan bahu saudaranya. Sebaiknya kita segera berganti. Bertingkahlah seperti biasanya. Aku yakin Auntie Josephine orang yang baik. Ia hanya ingin melindungi apa yang ingin dia lindungi. Kata Oscar lagi meninggalkan Ocean kecil yang masih terpaku mendengar perkataan adiknya. Tok tok tok. Tuan muda. Nona Josephine sudah menunggu kalian di ruangan tamu. Seorang maid mengetuk pintu kamar mereka dari luar. Oscar langsung tersadar dari lamunannya. Baik, Bibi. Kami akan segera keluar. Jawab Ocean kecil dengan cepat berganti pakaian. Mereka tidak perlu mandi lagi. Karena tadi pagi mereka sudah mandi. Di sisi lain, Karina masih memikirkan tingkah laku dan perkataan dari putra pertamanya. Hingga ia tidak menyadari kedatangan seorang pria yang sedari tadi berdiri di depan pintu kamarnya. Apa yang sedang kau rencanakan? Tanya pria yang tak lain adalah Ocean.
Ia menatap mantan istrinya dengan wajah datar. Karina tersentak mendengar suara bariton dari mantan suaminya. Ia langsung mengalihkan pandangannya ke arah asal suara. Aku tidak merencanakan apapun. Ada keperluan apa Tuan Muda Gultom mendatangi kamar seorang wanita yang sudah menikah? Celetuk Karina tanpa sadar membuat Ocean terkejut. Kata terkahir yang terucap dari bibir Karina membuat Ocean terkejut setengah mati. Ocean berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Namun, Karian sudah terlanjur menyadarinya. Wanita yang sudah menikah. Ulang Ocean dengan suara pelan. Wah, apa Tuan Muda Gultom tidak menerima undangan pernikahan saya? Tanya Karina tersenyum sinis. Ya, 8 tahun lalu Gavin menjodohkan Karina dengan anak rekan bisnisnya. Agar anak-anak Karina tidak dianggap sebagai anak haram oleh masyarakat meskipun Karina sebenarnya sudah menikah sebelumnya. Pernikahannya dengan Ocean merupakan pernikahan resmi yang disembunyikan dari awal pernikahan mereka. Sementara status Karina di negaranya merupakan seorang anak lajang yang belum menikah. Kabar mengenai pernikahan Karina tentu saja menggemparkan banyak masyarakat di negaranya. Apalagi Karina merupakan pewaris tunggal Arnold Group. Kecantikan wanita itu juga tak ada duanya. Hanya orang-orang terpandang yang akan diterima oleh Gavin meminang wanita itu. Gavin tidak mungkin membiarkan putri tunggalnya menikah dengan pria yang miskin dan tidak menguntungkan bagi perusahaannya. Namun, status suami Karina sampai sekarang masih disembunyikan oleh keluarga besarnya. Identitasnya juga tidak diketahui oleh siapapun kecuali keluarga besar Arnold. Bab 23. Malam harinya, Charles mengundang Karina, Tuan Budiman dan Paul bergabung makan malam bersama Ocean. Ocean meminta Charles yang langsung turun tangan menyampaikan informasi tersebut kepada masing-masing rekan kerjanya. Ocean mengamati sebuah email yang baru saja masuk ke ponselnya. Ia terlihat termenung sebentar membaca informasi tersebut. Tiba-tiba setetes air mata terjatuh dari sudut matanya. Aku tahu kata maaf tidak akan bisa mengembalikan semuanya seperti semula. Tapi, aku yakin Tuhan bisa membolak-balikkan hati hambanya. Kuharap waktu akan mengubah semuanya. Gumamnya dengan lirih memenangkan perasaan gundah gulana di dalam hatinya. Saat pintu kamar Ocean diketuk dari luar, pria itu langsung merubah raut wajahnya menjadi datar. Ia melihat Charles masuk ke dalam kamarnya dengan wajah lelah. Kenapa wajahmu terlihat kusut seperti itu? Tanya Oceana menatap wajah lelah Charles dengan sedikit dingin. Saya sudah mengundang mereka bertiga, Tuan. Jawab Charles tanpa menjawab pertanyaan Ocean. Apa telah terjadi sesuatu? Tanya Ocean menatap wajah Charles dengan wajah serius. Tuan, pengiriman senjata X legal yang dilakukan oleh anak buah kita mengalami kendala. Beberapa polisi tiba-tiba menyita semua barang itu yang akan kita kirim ke Italia. Saya harus kembali ke Jakarta secepatnya untuk mengurus masalah ini. Saya takut masalah ini akan semakin membesar kemana-mana. Tapi, saya tidak mungkin meninggalkan Anda sendirian di sini. Saya tidak bisa meninggalkan Anda di sini tanpa keamanan. Ungkap Charles. Keamanan Ocean merupakan hal terpenting dari semua uang yang dimiliki pria itu. Sementara saat berkunjung ke Pulau P, Ocean meminta Charles membiarkan anak buahnya menjaga mereka dari jarak jauh. Namun, Charles tetap saja merasa khawatir meninggalkan Ocean sendiri tanpa pengawasannya. Tapi, perkataan Ocean membuat Charles harus menuruti perintah pria itu. Pergilah. Aku bisa menjaga diriku sendiri.
Jawab Ocean dengan wajah tenang. Tuan, kita tidak tahu rencana besar apa yang sedang musuh keluarga Anda susun untuk menghancurkan keluarga Gultom. Anda merupakan satu-satunya pewaris keluarga Gultom yang tersisa. Sementara Herald Dirgantara Gultom hanyalah anak haram Tuan Johnson yang tidak jelas asal-usulnya. Tegas Charles dengan cepat. Ya, sampai hari ini mereka belum menemukan titik terang mengenai kejadian 20 tahun lalu. Ocean sudah mengeluarkan banyak uang dan mengerahkan beberapa anak buah kepercayaannya untuk menemukan sedikit saja titik terang mengenai menghilangnya ibunya. Namun, setelah 20 tahun berlalu, hasilnya tetap saja nihil. Seperti ada seseorang yang berusaha menyembunyikan semua kebenaran di masa lalu. Charles, aku akan baik-baik saja di sini. Kau tidak perlu khawatir. Aku bukanlah pria manja yang tidak tahu apa-apa ataupun pria yang tidak bisa menggunakan senjata. Aku akan bangkrut jika terus-menerus mengalami kerugian seperti ini. Jangan lupa berikan uang tutup mulut kepada mereka. Jawab Ocean dengan wajah dingin. Mengenai Herald, jangan pernah bahas apapun tentang dia. Tambah Ocean berdiri dari duduknya. Setelah makan malam selesai, sebaiknya kau langsung kembali ke Jakarta. Aku akan meminta beberapa anak buah kita mengantarmu kembali. Lanjut Ocean lagi sebelum keluar dari kamarnya. Di ruangan makan, Karina, Paul dan Tuan Budiman sudah duduk santai di kursi masing-masing. Mereka terlihat sedang menunggu kedatangan sang tuan rumah. Siapa lagi kalau bukan Ocean selaku CEO Gultom Group. Ocean langsung duduk di kursi paling ujung dengan wajah datar. Di belakang pria itu terlihat Charles datang dengan wajah pasrah. Ketiga orang itu menatap mereka dengan wajah bingung. Tak biasanya atasan dan bawahan itu bertingkah seperti itu. Charles menginstruksikan kepada dua maid agar menyajikan beberapa menu makan malam yang sudah disiapkan sebelumnya. Sembari maid menyajikan beberapa menu makan malam, Karina terlihat sibuk dengan ponselnya. Ia sedang berkirim pesan dengan Josephine. Tiba-tiba ia tersenyum tipis saat melihat video anak-anaknya menikmati waktu luang mereka bersama Josephine. Ia senang melihat anak-anaknya bahagia meskipun tanpa Karina di sisi mereka. Nika juga terlihat sangat bahagia bermain bumper Charles bersama kedua saudara kembarnya. Saking senangnya bertukar pesan dengan Josephine, Karina tidak menyadari tatapan tajam Ocean. Ocean berdehem pelan sembari menatap tajam ke arah Charles. Charles yang paham dengan maksud tuannya langsung menegur Karina. Nona, sebaiknya ponsel Anda disimpan dulu saat sedang berada di meja makan. Karina menatap Charles dengan wajah datar. Ia langsung menyimpan ponselnya di kantung celananya. Saat makan malam sedang berlangsung, tak ada satu orang pun yang berani buka suara di sekitar Ocean. Kecuali Paul yang sedari sibuk memberikan perhatian kecil kepada Karina. Pria itu berkali-kali meletakkan makanan di atas piring Karina. Sebenarnya Karina tidak menyukai tindakan pria itu. Namun, ia berusaha menjaga sikapnya saat sedang berada di antara rekan bisnisnya. Di antara mereka hanya Tuan Budiman yang terlihat cukup canggung berada di antara mereka. Tuan Budiman merupakan pria parubaya yang sudah berpengalaman dalam urusan percintaan anak muda. Jadi, ia paham kalau Paul seperti memiliki perasaan tertarik kepada Karina. Setelah makan malam selesai, mereka berkumpul di ruang tamu sembari mengobrol sebentar sebelum besok pagi turun lapangan ke lokasi proyek yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Nona Karina,
Saya dengar Anda sudah menikah beberapa tahun yang lalu. Namun, saya belum pernah bertemu dengan suami Anda sekalipun. Apa kalian masih bersama? Tanya Tuan Budiman dengan wajah ramah. Karina langsung mengalihkan pandangannya ke arah Tuan Budiman. Ya, saya sudah menikah. Saya juga pernah menjadi janda sebelum menikah dengan suami saya yang sekarang. Balas Karina tersenyum sangat tipis. Senyuman tipis itu terlihat sedikit sinis sekaligus miris dengan perjalanan cintanya. Karina melirik raut wajah Ocean dari sudut matanya. Ocean terlihat biasa saja setelah mendengar perkataan Karina. Namun, siapa yang tahu bagaimana murkanya hati pria itu mendengar penuturan Karina. Sementara pria yang duduk di samping Karina terlihat terkejut. Tubuh Paul tiba-tiba berubah kaku saat mendengar penuturan Karina. Ia tidak menyangka kalau Karina ternyata sudah menikah lagi. Bukankah ia sudah berdosa menyukai dan menginginkan istri orang lain? Ah, maafkan saya Nona. Saya tidak tahu kalau Anda sudah pernah menikah sebelumnya. Saya pikir Anda dan Tuan Paul masih berstatus single alias jomblo. Karena kalian terlihat sangat cocok bila disandingkan bersama. Saya melihat Tuan Paul sepertinya memiliki ketertarikan kepada Anda. Celetuk Tuan Budiman dengan nada sedikit bercanda. Paul terlihat cengengesan mendengar penuturan Tuan Budiman. Ia tidak percaya jika perhatiannya akan terlihat sangat jelas di mata orang lain. Sangat disayangkan Tuan Paul. Ternyata Nona Karina sudah memiliki suami. Timpal Tuan Budiman lagi ikut menyayangkan status Karina yang sudah tidak lagi single. Ocean dan Charles hanya diam sebagai pendengar di antara obrolan mereka. Mereka terlihat sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Jangan putus asa Tuan Paul. Saya masih memiliki anak gadis yang masih lajang. Jika Anda berkenan saya bisa mengenalkan putri saya kepada Anda. Kebetulan putri saya akan kembali dari luar negeri besok pagi. Celetuk Tuan Budiman lagi mencairkan suasana canggung di ruangan itu. Paul hanya tersenyum tipis menanggapi guyonan Tuan Budiman. Namun, siapa yang tahu bagaimana perjalanan takdir seseorang ke depannya? Bab 24. Setelah puas bermain bumper Charles dan Cruise and Blast, Nika meminta kedua saudaranya bermain Happy Water War. Kak, Nika ingin bermain Happy Water War. Celetuk Nika dengan cepat melangkah mendekati petugas yang berdiri siap siaga di sana. Kedua saudara kembarnya pasrah mengikuti keinginan saudari kembar mereka. Mereka juga cukup senang melihat kebahagiaan adik mereka. Mereka berharap wajah ceria itu akan terus bersinar hingga mereka dewasa nanti. Josephine tersenyum hangat melihat kebahagiaan anak-anak Karina. Ia berharap suatu hari ayah kandung ketiga anak kembar itu akan benar-benar menyesal dengan keputusannya 10 tahun lalu. Josephine juga tidak rela bila ketiga anak kembar itu diambil oleh Ocean suatu hari nanti. Josephine mengamati mereka dari beberapa meter sembari mengabadikan beberapa momen kebahagiaan mereka. Ia tidak mau melewatkan momen membahagiakan itu. Setelah puas bermain, Josephine membawa anak-anak Karina ke sebuah restoran mewah yang ada di mall tersebut. Saat mereka sedang sibuk menikmati makan malam mereka, seorang wanita asing memperhatikan mereka dari kejauhan. Oscar tanpa sengaja mengalihkan pandangannya dan menatap tajam ke arah wanita asing itu. Ia belum pernah bertemu dengan wanita itu sebelumnya. Apa makanannya tidak enak? Tanya Josephine saat melihat Oscar menghentikan gerakan tangannya saat menyuapkan nasi goreng seafood kesukaannya ke dalam mulutnya. Enak kok Auntie. Jawab Oscar tersenyum sangat tipis di wajah datarnya. Oscar kembali melanjutkan suapannya.
Ia mengabaikan keberadaan wanita asing itu. Lagian ia tidak mengenal wanita itu sama sekali. Lain halnya dengan Oscar. Ocean kecil terlihat enggan memakan makanannya. Ia tiba-tiba merindukan ibunya saat melihat makanan di depannya. "Chean, mengapa kamu tidak memakan makananmu?" tanya Josephine menghentikan kunyahannya. Ocean diam saja tanpa menjawab pertanyaan Josephine. Namun, mata pria itu berkaca-kaca menatap makan itu. Tak ada yang menyadarinya. Josephine tentu saja bingung dengan perubahan sikap anak itu. Ia tidak tahu mengapa hari ini Ocean bertingkah laku berbeda dari sebelumnya. Sementara Oscar yang mengetahui alasan perubahan saudaranya tidak mau mencampurinya. Ia tahu Ocean sedikit sensitif dengan hal-hal yang sadis. Mental dan hati Ocean sangat bertolak belakang dengan saudaranya Oscar. Nika tetap fokus dengan makanannya. Ia terlihat sangat bahagia menikmati makan malamnya. Hari semakin gelap. Josephine memutuskan kembali ke kediamannya. Ia juga tidak tega melihat wajah mengantuk sekaligus lelah ketiga anak-anak Karina. "Sayang, jangan lupa cuci tangan dan kaki serta sikat giginya sebelum tidur ya," pesan Josephine sebelum melangkah menuju kamarnya. "Baik, Auntie," jawab mereka bersamaan dengan wajah lelah. Seorang maid mengikuti langkah Nika dari belakang. Hanya Nika yang akan ia layani selayaknya nona muda keluarga kaya. Saat merasa semua Ocean sudah mulai tertidur nyenyak, Oscar terbangun dan memperhatikan wajah tertidur saudaranya. Jika orang lain memiliki keluarga yang lengkap, mengapa kita tidak? Lirihnya tidur terlentang menatap langit-langit kamar mereka. Oscar menghela napas panjang dan kembali memejamkan kedua matanya. Namun, kedua matanya tidak mau berkompromi. Oscar beranjak dari atas tempat tidur dan mengambil ponsel yang bisanya mereka gunakan menghubungi ibunya. Tanpa ragu Oscar langsung menghubungi nomor ibunya. Di Pulau P. Karina menyipitkan matanya menatap layar ponselnya. Ia terkejut melihat nomor yang biasanya digunakan oleh anak-anaknya menghubunginya. Dengan mata setengah mengantuk Karina langsung mengangkat panggilan itu. "Halo, sayang. Ada apa?" tanya Karina beranjak dari atas tempat tidur. Ia melihat langit sudah sangat gelap. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah jam ponselnya. Ternyata sudah jam 12 malam. "Apa Oscar mengganggu tidur Madre?" tanya Oscar dengan suara lirih. "Tidak sayang. Apa terjadi sesuatu?" tanya Karina berdiri di depan balkon kamar yang ditempatnya. "Apa Madre masih lama bekerja?" Alih-alih menjawab pertanyaan Karina, Oscar malah mengajukan pertanyaan lain. "Mungkin 2 atau 3 hari ke depan." "Mengapa kamu bertanya seperti itu? Apa kamu merindukan Madre?" goda Karina tersenyum tipis sembari menunggu jawaban putranya. "Sepertinya Ocean yang merindukan Madre," kata Oscar tanpa menanggapi guyonan ibunya. Bukanlah tipikal pria yang mudah mengekspresikan perasaannya melalui kata-kata. "Apa kamu tidak merindukan Madre?" tanya Karina berniat mencairkan gunung es yang membekukan hati putranya. Namun, lagi-lagi Oscar tidak meladeni guyonannya. Karina menghela napas berat dari balik sambung telepon saat tidak mendengar suara putranya. "Maafkan Madre, sayang. Harusnya Madre ada di sana memeluk kalian saat sedang tertidur lelap. Madre janji secepatnya akan kembali," jawab Karina menenangkan perasaan putranya. Ia tahu Oscar cukup sensitif ketika melihat kesedihan di wajah saudara dan saudari kembarnya. Madre Oscar langsung mengakhiri panggilannya tanpa menunggu jawaban dari Karina.
Karina tiba-tiba merasa khawatir dengan keanehan kedua putranya. Saat berniat kembali masuk ke dalam kamar, Karina melihat sebuah bayangan hitam melintas di atas genteng rumah yang mereka tinggali. Karina yang penasaran diam-diam mengikuti bayangan hitam itu. Mengapa bayang itu pergi ke dalam hutan? Gumam Karina dalam hati. Angin berhembus cukup kencang membuat bulu kuduknya berdiri. Daun-daun pohon besar di dalam hutan menari-nari indah di atas kepalanya. Mereka menarik mengikuti arah angin yang berhembus. Suara langkah kaki terdengar sangat jelas di pendengaran Karina. Hingga ia tiba di sebuah dermaga tersembunyi yang tidak terlalu jauh dari lokasi proyek hotel yang akan dibangun oleh Gultom Group. Karina bersembunyi di balik semak-semak belukar yang ada di sekitar dermaga itu agar keberadaannya tidak diketahui. "Aku tahu kau mengikutiku. Keluarlah." Tegas bayangan itu membuat tubuh Karina membeku. Ia pikir keberadaannya sudah diketahui oleh orang tersebut. Saat Karina ingin keluar dari tempat persembunyiannya, suara familiar seorang pria terdengar jelas di pendengaran Karina. Karina mengurungkan niatnya keluar dari tempat persembunyiannya. Cek cek cek. Ternyata kecurigaanku selama ini benar. Seorang pria muda melangkah mendekati bayangan hitam itu. "Apa kau pikir aku tidak tahu maksud dan tujuanmu bergabung dengan proyek ini?" ujar bayangan hitam itu tersenyum sinis. Tidak ada yang bisa melihat wajah menyeramkan itu, karena ia bersembunyi di balik gelapnya malam. Suara pria di balik bayangan hitam itu juga terdengar sangat familiar bagi Karina. Ia bisa menebak kalau pria yang baru saja keluar dari tempat persembunyiannya adalah Paul Ocean Dirgantara Gultom, seorang pria yang sudah menikah. Namun, sampai hari ini tidak ada yang tahu mengenai keberadaan istrinya. Karena ia takut musuh-musuhnya mengetahui kelemahannya, ujar Paul memancing amarah Ocean. "Dek." Karian terdiam kaku mendengar perkataan Paul. Ia bukanlah orang bodoh yang tidak mengerti dengan maksud perkataan Paul. Ocean langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Hingga Karina bisa melihat dengan jelas wajah beringas pria itu dari tempat persembunyiannya.